البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca kalam yang dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkaitan dengan prinsip dalam mensikapi hadis-hadis yang padanya penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kalimat tersebut ada kalimat yang padanya iskal, yaitu nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala bila kaifa wala makna. Baik, pada lafaz bila kaifa wala makna ini yang menjadi celah bagi orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya untuk mencela prinsip para salaf. Dari sisi mana itu dijadikan sebagai celaan? Indah Abdurrahman. Nah, karena lafaz tersebut mencocoki prinsip dasar akidah mufawwidhah, di mana orang-orang mufawwidhah mereka terkait nas-nas menyatakan bahwasanya bila makna, yaitu maksudnya tidak ada makna yang kita tetapkan. Baik, tidak ada makna yang kita ketahui. Ini prinsip tafwid. Makanya ya, keyakinan orang-orang Asy'ariyah terhadap prinsip para salaf ikhwan, mereka katakan ya dalam menetapkan sifat, prinsip salaf itu tafwid. Kenapa? Karena mereka memahami nas-nas yang seperti ini dari beberapa kalam a'immatus salaf. Nah, untuk menjawab hal tersebut ada beberapa poin yang kita ajukan. Baik, jawaban pertama bagaimana? Untuk menjawab bahwasanya kalian salafiyun, akidah kalian itu tafwid. Buktinya ini, Imam Ahmad mengatakan bila kaifa wala makna. Bagaimana menjawabnya Anda Abdul Hafidz? Baik, kita katakan yang pertama, asar tersebut dhaif. Asar tersebut dhaif, tidak sahih sampai pada Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad tidak mengatakan yang seperti itu, baru terangkan pendhaifannya. Ada dua sebab pendhaifan. Yang pertama apa? Indak syukran, ada perawi yang namanya Hambal, dia itu majhul. Yang kedua, atau yang majhul siapa? Satu lagi, orang yang bernama Ali ibnu Isa. Taib itu dulu, karena pembicaraannya pendek ya. Padanya perawi yang bernama Ali ibnu Isa, seorang apa? Yang majhul, kita tidak mendapati biografinya. Taib, kita tidak mendapati biografi siapa dia ini Ali ibnu Isa. Kemudian yang kedua, pada sanadnya ada Hambal ibnu Ishaq. Ada apa dengan Hambal ini? Masih syukran.
Taib, dia memiliki banyak apa? Banyak riwayat dari Imam Ahmad yang apa? Tafarrada bihi wa aghraba fihi. Memiliki riwayat yang apa? Tafarrud padanya, dia bersendirian, dan juga apa? Gharib, riwayat aneh dari Imam Ahmad. Termasuk ini, dan ini riwayat Hambal, makanya dilemahkan sebab menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Karena kita ketahui prinsip Imam Ahmad adalah menetapkan makna dari nas, demikian pula makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jawaban yang pertama, bahwasanya asarnya dhaif. Jawaban yang kedua, indah Ali. Baik, jawaban kedua, kita katakan seandainya memang asar tersebut sahih dari Imam Ahmad, maka kita artikan wala makna bukan seperti yang dipahami oleh para mufawwidhah. Bukan yang dipahami bahwasanya itu seperti yang dikatakan oleh mufawwidhah. Tapi kita katakan wala makna, maksudnya wala makna yukhalifu zahiraha. Baik, kita tidak menetapkan kaifiyah, tidak pula menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Nah, ini dua jawaban terkait kalimat tersebut. Diingat kembali. Sekarang kita masuk pada syarah. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahadits sifat. Hal-hal yang terkandung di dalam perkataan Imam Ahmad terkait hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala tadammana kalamul Imam Ahmad alladhi naqalahu anhu al-muallif ma ya'ti. Perkataan Imam Ahmad yang dinukilkan oleh muallif, siapa muallif yang dimaksud? Indah Hamzah. Imam Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Abdullah Ibnu Ahmad. Nah, perkataan Imam Ahmad yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah terkandung di dalamnya beberapa hal berikut ini. Al-awwal, wujubul imani wa tasdiqi bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas prinsip ahli sunnah secara umum. Wajibnya beriman dan membenarkan semua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Min ahadits sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayah. Kita menerima, beriman semua tentang hadis-hadis sifat tanpa menambah-nambah, tanpa mengurang-urangi, tanpa membatasi, wala haddin wala ghayah, tanpa kita batasi dan kita tetapkan ghayahnya. Kita tetapkan batasan, maksud wala haddin wala ghayah maksudnya tanpa kita membatasi. Kenapa? Karena penetapan had dan ghayah kemarin masuk dalam apa? Cabang penetapan kaifiyah. Atsani annahu la kaifa wala makna ay la nuqayyifu hadhihi sifat lianna taqyifaha mumtani'un lima sabaqa. Yang kedua, bahwasanya kita tidak boleh apa? Tidak boleh la kaifa wala makna, tidak boleh menetapkan kaifiyah tertentu untuk sifat-sifat ini. Kita tidak boleh menetapkan kaifiyah tertentu untuk sifat-sifat ini. Kenapa? Karena penetapan kaifiyah itu terlarang dan tidak mungkin bagi kita.
dengan alasan yang telah lewat. Alasannya apa? Alasan-alasan tentang kita tidak bisa menetapkan kaifiyah, bahkan kita harus memupus keinginan-keinginan untuk mengetahui kaifiyah suatu sifat. Dulu dalam prinsip-prinsip yang kita ambil di depan, alasannya apa? Indah ya Badri, diingat kembali. Baik. Yang pertama dikarenakan kita tidak diberi ilmu tentangnya. Nah, ilmu tentang kaifiyah kita tidak diberi ilmu tentangnya. Tidak ada dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menetapkan dan menjelaskan tentang kaifiyah. Baik. Dan berarti berbicara tentang kaifiyah suatu sifat masuk dalam pembicaraan atas nama Allah tanpa hak. Baik, itu intinya. Qala wa laysa muraduhu annahu la kayfiyata li sifatihi li'anna sifatihi thabitatun haqqan wa kullu syai'in thabitin fala budda lahu min kayfiyah. Lakin kayfiyatu sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Bukan maksudnya bahwasanya tidak ada kaifiyah untuk sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran maupun ditetapkan di dalam As-Sunnah itu tetap bagi Allah secara hak. Ya kan? Li'anna sifatihi thabitatun haqqan. Karena sifat-sifat Allah itu apa? Tetap bagi Allah secara hakiki. Dan semua perkara yang tetap maka mesti memiliki kaifiyah. Tapi kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita tidak mengetahuinya. Ini kalimat ringkas, padat dan penting untuk dipahami dengan sepaham-pahamnya. Nah, dari kalimat ini berarti apa? Poin yang kita ambil bahwasanya kita tidak boleh menetapkan kaifiyah suatu sifat. Alasannya diingat-ingat. Taib, karena ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah itu tertutup. Kita tidak diberi ilmu tentangnya. Makanya tidak boleh kita membicarakan tentang kaifiyah suatu sifat. Kemudian yang kedua, makna penafian kaifiyah pada perkataan para salaf itu bukan maksudnya meniadakan kaifiyah sifat itu, tapi meniadakan untuk kita menetapkan kaifiyah. Maksudnya kita tidak boleh menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat Allah. Tapi kalau ditanya apakah sifat-sifat Allah itu memiliki kaifiyah, maka jawabannya jelas apa Akbar? Iya, memiliki kaifiyah. Sebab semua sifat yang tetap bagi Allah mesti ada kaifiyahnya. Cuman kita tidak mengetahui kaifiyah tersebut. Kemudian terkait makna qauluhu wala makna, ya, wala makna ay la nuthbitu laha maknan yukhalifu dhahiraha kama fa'alahu ahlu ta'wil. Ini kalau kita katakan asar tersebut sahih, maka kita bawa pada maksud yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini. Yaitu wala makna, maksudnya kita tidak menetapkan bagi sifat-sifat tersebut makna yang menyelisihi zahirnya sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'wil. Walaysa muraduhu nafyal makna sahih al-muwafiqi lidh-dhahiriha alladhi fassaraha bihi salam. Bukanlah maksud Imam Ahmad meniadakan makna yang sahih yang mencocoki zahirnya yang telah ditafsirkan oleh para salaf. Kenapa? Fa inna hadza tsabitun, karena makna yang sahih seperti ini tsabit. Wa yadullu ala hadza qauluhu wa la naruddu syai'an minha wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syuni'at wa la na'lamu kaifiyata kun hidzalik.
Dan yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan oleh Imam Ahmad dengan wala makna, yaitu kita tidak boleh menetapkan makna yang menyelisih zahirnya, dikarenakan pada kalimat akhir beliau katakan prinsip kita adalah tidak menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah, dan kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, dan kita tidak menghilangkan dari Allah satu sifat pun dari sifat-sifat Allah dikarenakan celaan yang dibuat-buat, celaan orang-orang yang mencela. Nah, dan kita tidak mengetahui kaifiyah bagaimananya sifat tersebut. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha dalilun ala itsbatil ma'nal muradi minha. Sebab peniadaan Imam Ahmad untuk menolak sedikit pun dari sifat-sifat tersebut, yaitu kita tidak boleh menolak sedikit pun dari sifat-sifat tersebut, dan juga apa, ditiadakan ilmu kita terkait kaifiyah suatu sifat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan makna yang diinginkan dari sifat tersebut. Jelas, ini telah kita bahas tadi di awal tentang maksud perkataan beliau wala makna seandainya asarnya sahih. Kemudian faedah yang ketiga, wujubul imani bil Qur'ani kullih, wajibnya beriman dengan Al-Quran secara keseluruhan, muhkamihi wa huwa mattadaha ma'nahu wa mutasyabihihi wa huwa ma ashkala ma'nahu, baik yang muhkamnya yaitu yang jelas maknanya bagi kita, maupun yang mutasyabih yaitu ayat-ayat yang masih rancu bagi kita maknanya. Baik, cuman apakah kerancuan tersebut kerancuan mutlak, Fatih? Tidak. Kerancuan itu kerancuan apa? Yang istilahnya bagaimana? Yang bagaimana, Muhammad? Nisbi. Kerancuan yang nisbi. Apa makna nisbi? Yaitu kerancuan yang bergantung dengan apa? Orang per orang masing-masing. Baik, kamu mungkin rancu tentang makna ini karena tidak tahu bahasa Arab, tapi orang yang sudah belajar tahu maknanya. Baik, karena dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang rancu secara mutlak, sebab Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Tidak mungkin yang namanya petunjuk semuanya tidak mengetahui maknanya. Nah, kalau kita mendapati yang mutasyabih, bukan kita tolak, tapi apa? Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami liyattadhiha makna. Kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam untuk memperjelas maknanya. Fa illam yattadhih wajib al-imanu bihi lafdhan. Baik. Kemudian apabila sudah berusaha seperti ini kok tetap belum juga jelas bagi kita, maka wajib untuk mengimaninya secara lafaz. Kita imani lafaznya. Kemudian wa tafwidhu ma'nahu ilallah, dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini kapan? Ketika betul-betul kita tidak bisa memahami. Baik, seperti misalnya kawan, makna alif lam mim. Alif lam mim maknanya apa? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu. Nah, baik, cuman para ulama menyebutkan hikmah adanya alif lam mim, adanya Yasin, adanya Thaha di awal-awal surat untuk menunjukkan apa? I'jaz, menunjukkan bahwasanya manusia ini tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang lainnya memahami dari kalimat-kalimat tersebut bahwasanya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun memang dengan bahasa Arab. Tayyib. Dan seterusnya. Seperti itu kita tetap menerima lafadznya. Kapan saja kita belum mengetahui maknanya, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Baik.
Ini 3 hal pokok yang terkandung dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kita ambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam masyhur, dan akidah beliau akidah ahli sunnati wal jamaah, dan banyak dari kalangan pengikut mazhab Syafi'iyah yang menyelisihi imamnya dalam masalah akidah. Makanya ditulis beberapa risalah, beberapa kitab untuk menunjukkan penyelisihan para pengikut Syafi'iyah terhadap Imam Syafi'i. Demikian pula ahli tasawuf, seperti kebanyakan di negeri kita, mayoritas manusia di negeri kita menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i. Akan tapi dari sisi akidah Asy'ari, dan ini jelas menyelisihi akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di antara perkataan beliau yang diriwayatkan, beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita beriman ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuai kehendak kita. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman terhadap Rasulullah serta apa saja yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, hadha al-athar dzakarahu al-'allamah Abdul Baqi al-Muwahibi al-Hanbali fil 'ain wal athar fi aqaid ahli al-athar. Wa qala naqalahu anhu al-imam Abu al-Hasan Al-Labudhi Al-Hanbali fi kitabih Al-Luma' fi Sunani wal Bid'ah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala kama fi Majmu'il Fatawa, qala li ba'dun nas idza aradna an nasluka tariqa sabilis salamah was-sukuti wa hiya tariqatul lati tasluhu 'alaiha salamah. Tayyib, qulna kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah wa 'ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah. Wa idza salakna sabilal bahthi wat tahqiq fa innal haqqa madhabu man yata'awwalu ayatis sifat wa ahadithas sifati minal mutakallimin. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya. Nah, ini juga ikhwan, di antara kalimat Imam Syafi'i yang dipahami apa? Tafwid oleh orang-orang Asy'ariyah. Maka ditanyakan dengan pertanyaan ini kepada Syekhul Islam, perhatikan. Syekhul Islam mengatakan, qala li ba'duna, sebagian manusia mengatakan, idza aradna an nasluka tariqa sabilis salamati was-sukuti wa hiya at-tariqatu allati tasluhu 'alaiha salamah. Jika kita ingin untuk menempuh jalan yang selamat dan jalan diam. Nah, selamat, diam, tidak perlu repot-repot, yaitu jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan bagi yang menapakinya. Maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Ini kalau mau selamat, dengan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i, aku beriman pada Allah dan segala sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah serta apa saja yang Rasulullah datang dengannya sesuai kehendak Rasulullah. Sampai di sini di pemaham ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di titik lebih tepatnya, titik di situ.
Ini menurut mereka inilah jalan salaf, maka mereka katakan thariqatus salaf aslam. Jalan para salaf itu lebih selamat. Ini kalau mau menempuh jalan selamat dan cukup diam. Tapi kata mereka, wa idza salakna sabilal bahthi wat tahqiq fa innal haqqa madhhabu man yata'awwalu ayatis sifat. Tapi kalau kita mau menempuh jalan untuk berpikir, membahas dan mencari yang betul-betul benar, ya, maka sungguhnya yang benar itu adalah mazhab orang-orang yang mentakwilkan ayat sifat. Wa ahadits sifat minal mutakallimin, demikian pula yang mentakwilkan hadis-hadis sifat dari kalangan ahli kalam. Di antara mutakallimin ya Asy'ariyah. Makanya mereka mengatakan thariqatus salaf aslam wa thariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Ini asal muasalnya apa? Karena mereka salah dalam memahami maksud para a'immatus salaf. Pikirannya perkataan seperti ini berarti sudah tidak usah mikir. Nah, kita nyerahkan saja kepada Allah dan Rasulnya maknanya, tidak usah belajar, tidak usah berusaha memahami. Bukan itu maksudnya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ini titiknya dipindah, faqultu lahu titik 2 gitu. Amma ma qalahu Syafi'i fa innahu haqqun ala kulli muslimin an ya'taqidahu. Adapun yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu, maka sungguhnya itu adalah hak atas setiap orang muslim untuk meyakininya. Wa man ya'taqadahu wa lam ya'ti bi qaulin yunaqidhu fa innahu salikun sabila salamati fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang meyakininya dan tidak mendatangkan suatu keyakinan yang membatalkannya, maka sungguhnya dia sedang menempuh jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa ma idza bahatha al-insanu wa fahasa wa wajada ma yaquluhu al-mutakallimun min at-ta'wil alladhi yukhalifu bihi ahlal hadithi kullahu, na'am, alladhi yukhalifu bihi ahlal hadithi kulluhu, na'am, batilan wa tayaqqana anna al-haqqa ma ahli al-hadithi zahiran wa batilan. Baik. Dan apabila dia mau membahas, meneliti lagi, wajada ma yaquluhul mutakallimun, ma wajada ma yaquluhul mutakallimun berarti kullahu, kullahu untuk ma ini maksudnya. Wajada ma, nah, yaquluhul mutakallimun kullahu batilan. Baik. Maka apabila dia mau membahas, meneliti, akan mendapati bahwasanya dikatakan oleh ahli kalam keseluruhannya batil, yang berupa takwil yang menyelisih ahli hadis. Wa tayaqqana anal haqqa ma ahli hadis zahiran wa batinan, maka yakinlah bahwasanya yang hak itu bersama ahli hadis baik secara zahir maupun batin. Kenapa? Karena yang didatangkan oleh mutakallimun berupa takwil itu kan laisa ala muradillah wala ala muradi Rasulillah. Mereka membawa ayat tidak sesuai dengan kehendak Allah dan membawa hadis tidak sesuai kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana itu dikatakan hak? Tidak mungkin. Tayyib, ma tadammanahu kalamul Imam Syafi'i ma ya'ti. Tayyib, yang terkandung di dalam perkataan Imam Syafi'i ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tadammana kalamul Imami Asy-Syafi'i ma ya'ti al-awwal al-imanu bima jaa'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin 'ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Ini prinsip. Dan ini prinsip ahli sunnah. Bukan hanya prinsip Imam Syafi'i. Prinsip pertama yaitu beriman dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang terang, yang jelas, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurangi dan tanpa mengubah-ubah.
Yang kedua, al-imanu bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Sama, cuman sekarang berkaitan dengan Rasulullah. Prinsip kedua adalah beriman dengan semua hal yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kehendak Rasulullah, tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurangi, dan tanpa mengubah-ubah. Ini jelas dua prinsip tersebut. Qala wa fi hadzal kalami raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil. Dan pada perkataan Imam Syafi'i ini terdapat bantahan untuk orang yang mentakwil dan orang yang mentamtsil. Antum harus sudah familiar dengan dua istilah ini. Takwil, yang dimaksud di sini tahrif. Apa itu maksudnya? Takwil yang diinginkan dengan tahrif ini maknanya apa? Usama. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Mengubah-ubah makna. Pengertian istilah yang kita ambil apa, Rifki? Baik. Apa kalam pengertian yang lebih madbut? Kalam yang disebutkan di sini di depan. Hampir sama. Cuman apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika memaknakan takwil atau dari kalam mu'allik, ketika menjelaskan tentang makna takwil. Sarfu al-lafzi. Sarful lafzi 'anil ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal al-marjuh. Itu memalingkan makna dari kemungkinan yang kuat menuju kepada kemungkinan yang lemah. Dan inilah tahrif. Dan kita juga dari perkataan Syafi'i tadi bisa menjadi bantahan untuk ahlut tamtsil. Apa makna tamtsil? Indak Jabir, tamtsil itu apa? Yaitu menetapkan sifat-sifat tersebut sama persis dengan sifat-sifat makhluk. Lianna kulla wahidin minhum la yu'minu bima ja'a 'anillahi wa rasulihi 'ala muradillahi wa rasulih. Karena masing-masing dari ahli takwil maupun ahli tamtsil, mereka tidaklah beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Fa inna ahla ta'wili naqasu. Sebab ahlu ta'wil itu mengurang-urangi dalam menetapkannya. Kurang dalam menetapkan. Kenapa? Karena mereka hanya menetapkan makna. Mereka hanya menetapkan lafaz, tapi apa maknanya mereka tetapkan sendiri. Mereka ubah-ubah sendiri. Wa ahlat tamtsili zadu. Sedangkan ahlut tamtsil mereka menambah-nambahi. Maksudnya apa? Ya mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan. Mereka menetapkan lafaz, menetapkan makna, tapi disamakan dengan makhluk. Ini. Baik. Jadi ini sisi bantahan yang terkandung dalam perkataan Imam Syafi'i untuk ahli takwil dan ahli tamtsil. Ahli takwil yang mengubah-ubah makna tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Demikian pula ahli tamtsil yang menyamakan makna tersebut dengan sifat para makhluk, ini juga tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau Imam Syafi'i ringkas, ini dihafal. Jadikan prinsip dalam banyak hal terkait sikap kita terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.